bikin sambal cili padi untuk stok di kulkas. Halo, apa kabar teman-temanku? Jumpa lagi di video sederhana aku. Semoga yang menonton video aku diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Yuk, amin. Ikutin aku bikin sambal cili padi. Bahan-bahannya semua pasti ada di rumah kalian ya. Dari belanja di pasar ini aku beli cabenya, terus tomatnya dan juga bawangnya. Kali ini aku langsung beli sambelan saja. Jadi di sini aku tuh beli sambelan 2 bungkus. Yang harganya itu 10 ribuan dan ini aku juga beli cabai hijau sebanyak 5.000. Sambelan itu udah lengkap ya, ada cabai, tomat dan juga bawangnya. Bawang putih kita tambahkan sendiri ya teman-teman. Semua percabean aku ini harganya 25.000. Itu mau aku sambal semua ya teman-teman. Aku tuh orangnya nggak mau ribet dan praktis gitu, jadi aku harus nyetok sambal seperti ini. Stok sambal banyak itu kayaknya tenang banget, mau nyayur apa aja, mau goreng nasi, gorengan, jadi tinggal dicocol aja. Kira-kira teman-teman pernah nggak buat sambal sebanyak ini? Tuh suara aku rada bindeng ya teman-teman, karena aku lagi pilek, jadi susah buat ngomong. Sekarang lagi musim hujan, jadi penyakit batuk pilek itu banyak. Makanya aku tuh bikin sambal banyak supaya makannya itu pedas. Pilek itu memangnya mau yang pedas-pedas terus panas gitu ya teman-teman. Bahan sambalnya aku petik-petik dulu ya. Jadi kayak gini nih, ada cabai hijau, cabai merah, terus cabai rawit domba, terus ada juga tomat dan juga bawang merah, bawang putih. Aku nggak pakai terasi ya, karena anakku itu nggak begitu suka terasi. Sambalnya original saja. Karena cabenya itu banyak, jadi metikinya itu agak lama teman-teman. Itu teman-teman masak apa? Kadang ibu rumah tangga juga pusing ya, tiap hari disibukkan dengan pemikiran masak apa. Terus nanti siang itu lauk apa juga, apalagi kalau semua lauk itu habis kita bingung, alhasil kita pasti beli keluar kan. Misalnya ada stok sambal itu di kulkas, kita tinggal ceplok telur atau goreng tempe ya, atau tahu. Semangat itu sebenarnya kalau nggak ada sambal ya bun. Sambal ini menurut aku tuh penting banget, karena ini penyemangat. Semua makanan kalau nggak pakai sambal tuh kayaknya nggak ngenakin. Dicuci bersih kayak gini tuh udah kelihatan bagus-bagus, cabenya tadi itu kelihatan buluk-buluk. Karena ini udah bersih, jadi ini aku mau masukkan ke dalam chopper. Ini waktu nyopernya nggak usah dikasih air ya teman-teman. Semua bahannya itu keringan seperti ini. Untuk tomatnya ini mau aku chopper terakhir aja teman-teman. Ini semua bahan udah masuk, kita chopper dulu itu sampai terlihat munjung gitu ya teman-teman. Karena ini udah kebanyakan cabai sama bawangnya. Cabenya ini nggak perlu lama-lama. Jadi teksturnya itu masih kasar. Makanya itu disebut dengan cili padi. Karena bentuk cabenya itu kasar-kasar seperti bulir padi. Ini tuh cuma sambal cili padi ala aku ya. Nah aku nggak tahu kalau sambal cili padi yang lain itu kayak mana. Maklum karena ini memang sambalku kayak gini. Ini cuma aku aja yang ngasih nama sambal cili padi juga ya teman-teman. Untuk yang terakhir ini aku mau chopper tomatnya. Dan nggak usah lama-lama untuk nyoper tomatnya. Nah setelah dichopper kira-kira hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah bisa dilihat ya, ini tuh kering banget. Sama sekali tuh ada airnya enggak ya. Padahal tadi tuh aku kasih tomat juga. Hasilnya banyak banget teman-teman. Masya Allah, ini bisa buat seminggu stok sambal aku. Hidung aku ya teman-teman, karena ini tuh rawitnya banyak, terus cabai merahnya juga banyak. Tinggal disiapin wajan panasnya. Nah pasti teman-teman ngelihat itu yang di samping wajan aku itu adalah kerak. Sengaja ngeliwat, aku tuh kepengen bikin kerak kayak gini teman-teman, tapi aku tuh nggak bisa jemurnya di atas. Jemurnya cukup aku taruh di atas kompor, tapi bukan di tempat apinya ya. Cuma di antara 2 tungku, tapi alhamdulillah sih kering dengan sempurna. Sudah dapat banyak itu pasti mau aku goreng teman-teman. Aku tuh kangen sama makanan kampung yang suka aku makan. Di sini tuh nggak ada yang jualan, apalagi kalau kerak nasi itu susah banget teman-teman. Masya Allah, di tempat aku ini masih banyak yang jualan teman-teman, tapi kalau kerak nasi mau dicari kemana juga nggak ada yang jualan. Aku udah goreng sambalnya teman-teman. Tadi itu lupa ya, karena aku udah asik cerita tentang perkerakan, jadi aku lupa aku udah masukin sambalnya ke sini. Ini biasa aja, aku pakai royco ayam, terus aku kasih gula, kasih garam, kasih salsa sedikit. Sesuaikan aja dengan lidah kita masing-masing. Pokoknya dijamin sambal ini enak banget teman-teman. Masya Allah ya. Karena ini kan cabenya itu nggak terlalu hancur, terus dia itu masih ada teksturnya kasar-kasar gitu. Cocolan apa aja enak. Misalnya kita goreng tempe, kita makan pakai tempe goreng enak. Kita makan pakai ikan enak. Telur, goreng tahu, pokoknya semuanya enak. Kalau mau menumis apa-apa itu tinggal ditambahkan sambalnya ini. Jadi kita itu nggak usah ngiris-ngiris cabai lagi teman-teman. Aku tuh buatnya sekalian banyak kayak gini. Nah kalau udah airnya menyusut seperti ini tuh tandanya udah matang. Tinggal diorak-arik sebentar lagi sampai minyaknya itu kelihatan. Alhamdulillah teman-teman, ini udah matang.
mateng. Kalau udah seperti ini tuh udah siap diangkat ya. Dingin, ini mau aku toplesin kayak gini teman-teman, supaya nanti itu di kulkas itu bau pedasnya itu nggak ampreng di dalam kulkas. Lumayan banget kan, itu dapat banyak banget untuk sambalnya. Ini toples aku nih nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya, sedang. Aku udah lapar karena ini udah lumayan siang. Sambalnya jadi di sini aku mau goreng tempe, terus aku goreng telur, dan aku mau ngerebus labu siam. Tahu nggak, aku tuh kalau habis nyambel pasti wajannya itu aku koretin ya teman-teman. Itu sayang kalau ada sisa sambal yang terbuang. Kebetulan aku tuh masih punya selonjor tempe, 1 buah labu siam, dan 6 butir telur. Hari ini adalah labu siam merebus, tempe goreng, dan juga dadar. Nah, jangan salpok dengan panci rebusan labu siamku. Panci ini tuh udah legend banget ya teman-teman, umurnya itu udah 20 tahun lebih, tapi mau aku buang tuh masih sayang. Bisa dipakai buat masak mie, buat bikin teh, pokoknya ya udah dipakai aja. Ada kenangan yang tersendiri itu memang sayang dibuang ya teman-teman. Pertama kali rumah tangga itu perabotanku ya kayak gitu. Sebenarnya itu tuh bawaan dari aku pas pengantin baru ya. Pengantinnya udah lama dan udah buruk. Kan kalau lawannya baru itu buruk ya. Itu masih bisa dipakai. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini menuku hari ini udah siap aja. Menurut aku tuh enak banget, tapi ini tergantung dari masing-masing orang ya. Kalau aku sih makan kayak gini juga udah alhamdulillah, yang penting kita tidak lupa bersyukur. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aku. Assalamualaikum, bye bye.